Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan tema Sejarah Pancasila. Materi pertama tentang Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Dikenalkan oleh Empu Tantular pada zaman Majapahit dan tulisannya Sutasoma dan Negara Kertagama. Sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia mulai dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik pada tahun 1945. Pancasila yang berarti 5 sila, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Ini merupakan hasil dari beberapa proses dan perdebatan. Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara Indonesia. Sejarah Pancasila dapat ditelusuri ke masa pra-kemerdekaan Indonesia hingga pembentukannya sebagai dasar negara setelah kemerdekaan. Prinsip-prinsip Pancasila mencerminkan nilai-nilai lokal, budaya, dan kearifan bangsa Indonesia yang berkembang sebelum kemerdekaan. Banyak tokoh nasionalis seperti Soekarno dan Muhammad Hatta terlibat dalam mengembangkan pemikiran tentang dasar negara yang mencerminkan kebinekaan dan persatuan. Pancasila resmi diakui sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pancasila resmi menjadi dasar filsafah dan ideologi negara Indonesia yang diakui dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada amandemen keempat pada tahun 2002. Seiring berjalannya waktu, Pancasila terus diakui sebagai dasar negara Indonesia yang mencerminkan semangat kebinekaan, persatuan, dan keadilan. Berikut beberapa momen penting dalam sejarah Pancasila. 1. Terbentuknya BPUPKI. A. Dibentuk atas dasar perintah Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Diresmikan tanggal 29 Mei 1945 yang beranggotakan 63 orang dan diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat. B. Sidang 1 BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan membentuk dasar negara Indonesia. Terdapat 3 usulan dasar negara Indonesia. Dalam sidang pertama BPUPKI ada 3 tokoh utama yang memberikan usulan atau gagasan dasar negara, yaitu Mohyamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin adalah seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Dalam pidatonya yang digelar pada tanggal 29 Mei 1945, Mohyamin memberikan usulan 5 dasar gagasan utama dasar negara. Ada peri kebangsaan, peri ketuhanan, kesejahteraan rakyat, peri kemanusiaan, dan peri kerakyatan. Selain Muhammad Yamin, Dr. Supomo juga memberikan usulan atau memberikan 5 gagasan dasar negara yang berisikan persatuan, mufakat dan demokrasi, keadilan sosial, kekeluargaan, dan musyawarah. Ir. Soekarno juga memberikan usulan gagasan dasar negara yang berbunyi kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Sidang kedua BPUPKI, tema bahasan, bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, pendidikan dan pengajaran, dan memiliki hasil sidang. Pertama, membentuk panitia perancang undang-undang dasar, panitia pembela tanah air atau PETA, diketuai oleh Abi Kusno, Jokro Sujoso, dan panitia ekonomi keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta. Selanjutnya, panitia 9. Setelah BPUPKI, pemangku kelima tokoh yang kemudian disebut panitia 9 berperan untuk menyampaikan pidatonya terkait perumusan dasar negara. Tokoh-tokoh panitia 9 tersebut yaitu Insinyur Soekarno,
Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Alexander Andries Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Jokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakar, Haji Agus Salim, dan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Rencana mereka kemudian disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang diberi nama Piagam Jakarta. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, beberapa dokumen penetapannya ialah rumusan pertama yakni Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, rumusan kedua yakni pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan ketiga yakni Muqaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Rumusan keempat yaitu Muqaddimah Undang-Undang Dasar Negara Sementara pada tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan kelima, yakni rumusan pertama menjiwai rumusan kedua dan merupakan suatu rangkaian dengan konstitusi atau merujuk dekret Presiden 5 Juli 1959. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya disahkan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang ini disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Terbentuknya PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta dan penasihatnya Mr. Ahmad Subarjo. Tugasnya yaitu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendirian negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia 9 mengadakan pertemuan di Jakarta untuk membahas Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal Pancasila. 1. Mengesahkan rancangan UUD sebagai UUD Negara Republik Indonesia. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Yang ketiga, untuk sementara waktu presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia. Di sini juga saya akan menceritakan sedikit sejarah singkat tentang Piagam Jakarta. Nama Piagam Jakarta dipakai karena dokumen ini ditandatangani Panitia 9 di hari jadi Kota Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Isi Piagam Jakarta kemudian disepakati BPUPKI untuk dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta memiliki sejarah yang panjang dan berawal dari Konferensi Asia Afrika pada 1955 di Bandung, Indonesia. Pada pertemuan tersebut, pemimpin negara dan perwakilan delegasi dari Asia dan Afrika berkumpul untuk membahas isu-isu politik, ekonomi, dan sosial yang dihadapi oleh negara-negara di kedua benua tersebut. Pada 22 Juni 1945, deklarasi diumumkan dan dikenal sebagai Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Jakarta. Piagam ini menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti perdamaian dunia, hak asasi manusia, penolongan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Dokumen ini menjadi dasar bagi gerakan non-blok yang bertujuan untuk tidak bergabung dengan blok ketentuan besar selama Perang Dingin. Seiring waktu, Piagam Jakarta tetap relevan sebagai simbol solidaritas di antara negara-negara berkembang dan upaya untuk mencapai kemerdekaan, keadilan, dan pembangunan. Pada Konferensi Asia Afrika yang lebih baru, peran dan prinsip Piagam Jakarta terus ditekankan sebagai fondasi kerjasama di antara negara-negara yang tergabung dalam gerakan non-blok. Isi Piagam Jakarta yang pertama itu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang PPKI kedua diselenggarakan pada
tanggal 19 Agustus 1945. Sebelumnya, PPKI telah melaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang tersebut dihadiri 27 anggota dan menghasilkan sejumlah keputusan. Lalu, bagaimana hasil sidang kedua pada tanggal 1945? Secara garis besar, sidang kedua ini berfokus pada pembahasan mengenai wilayah Indonesia serta pemerintahnya. Provinsi Sumatera dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan, Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Sutarjo Kartohadikusumo, Provinsi Jawa Tengah dipimpin R. Panji Suroso, Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh R.A. Suryo, dan Provinsi Sunda Kecil dipimpin I. Gusti Ketut Rujo, Provinsi Maluku dipimpin J. Latu Harhari, Provinsi Sulawesi dipimpin Dr. GSSJ Ratulangi, dan Provinsi Kalimantan dipimpin oleh Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Oke, selanjutnya pembentukan 12 departemen dan 4 menteri negara. Daftar 12 departemen tersebut adalah 1. Departemen Dalam Negeri, 2. Departemen Luar Negeri, 3. Departemen Keuangan, 4. Departemen Kehakiman, 5. Departemen Kemakmuran, 6. Departemen Keamanan Rakyat, 7. Departemen Kesehatan, 8. Departemen Pengajaran, 9. Departemen Penerangan, 10. Departemen Sosial, 11. Departemen Pekerjaan Umum, dan yang terakhir Departemen Perhubungan. Selanjutnya, pembentukan Komite Nasional Daerah. Hasil sidang PPKI kedua adalah pembentukan Komite Nasional Daerah. Komite ini bertugas membantu pekerjaan Presiden dan wilayah. Hasil sidang PPKI yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. Yang pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia, dan yang kedua, membentuk Partai Nasional, dan yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Hari lahirnya Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila diperkenalkan sebagai dasar-dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Sejak saat itu, tanggal 1 Juni diatur sebagai hari lahirnya Pancasila yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan, dengan sejarah yang mengikat, Pancasila menjadi pondasi yang kokoh bagi negara Indonesia dan menjadi identitas yang mempersatukan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar harus diperjuangkan dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesimpulan sejarah Pancasila mencakup perjalanan ideologi dasar Indonesia yang terbentuk melalui berbagai peristiwa sejarah seperti Sumpah Pemuda, Proklamasi, Kemerdekaan, dan Perjuangan Nasional. Pancasila sebagai dasar-dasar negara menggambarkan prinsip-prinsip dasar yang mencerminkan kebinekaan, keadilan sosial, demokrasi, ketuhanan yang Maha Esa, dan kemandirian. Sejarahnya memperlihatkan evolusi nilai-nilai tersebut dan perannya dan membentuk identitas nasional Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.